Jadi intinya kalau kita ternak murai, itu intinya semua murai bisa diternak. Mau muda hutan, mau breeding, itu bisa diternak. Cuman rata-rata kalau murai muda hutan, gimana Pak Haji, jalan-jalannya Pak Haji? Alhamdulillah didapat di betina 2 ekor betina yang mewah. Bawa pulang 2 betina Pak Haji. Betina yang mewah, alhamdulillah kasih saya dapatkan. Syukur ya Pak Haji. Sukses ya Pak Haji. Amin, amin, amin. selamat sore teman-teman YouTube semua. Menyambung unggahan-unggahan yang kemarin, saya hari ini mau menjawab pertanyaan atau berbagi sharing mengenai apakah murai tangkapan hutan bisa di breeding, dikawinkan dengan murai perempuan yang hasil tangkaran. Jadi saya jawab di lewat YouTube saja, jadi supaya teman-teman yang lain juga bisa sama-sama sharing. Jadi intinya kalau kita ternak murai, itu intinya semua murai bisa diternak. Mau muda hutan, mau breeding, itu bisa diternak. Cuman rata-rata kalau murai muda hutan itu prosesnya memang lebih lama, lebih sulit, dan kata orang lebih bagus daripada pejantan yang hasil ternakan, katanya. Jadi kalau kita jantannya muda hutan, memang ada tahap-tahap yang harus dilalui. Contoh kata, kalau murai itu memang sudah di lapangan, berarti kan sudah berani sama orang, sudah berahi, sudah gacor, itu lebih gampang. Lebih gampang dalam arti dibandingkan dengan murai yang baru ditangkap. Gitu. Nah, kalau murai baru ditangkap dari hutan, ya prosesnya harus dijinakkan dulu, dibuat gacor dulu, dibuat berani dengan orang dulu. Nah, tunggu sampai dia agak jinak dalam arti itu kadang-kadang kita kasih jangkrik gitu dia mau ambil. Terus sudah gacor, sudah cukup umur. Cukup umur rata-rata kalau jantan ya kurang lebih 1,5–2 tahun lah. Itu menurut saya idealnya. Tapi kalau muda hutan kan kita nggak ngerti, tapi kita perkiraan saja. Perkiraan dalam arti gini, kita lihat ya syaratnya gacor dulu lah. Gacor dan jinak itu lebih gampang. Itu kalau kita ngomong jantan. Nah kalau jantan hasil ternakan itu memang tidak seliar yang muda hutan, tangkapan hutan. Jadi mungkin lebih gampang prosesnya karena memang burungnya sudah kenal dengan manusia. Jadi nggak terlalu giras sekali. Sama juga ideal kurang lebih kalau jantan ya 1,5–2 tahun lah. Nah, yang betina juga sama. Kalau betina muda hutan lebih susah. Kenapa lebih susah? Karena ya harus dibuat jinak dulu. Kalau enggak lebih riskan. Mungkin dia berahi dikawin iya, tapi begitu nanti angkrem ada sedikit
orang lewat gitu udah keluar gupon, nah telurnya kelempar, kebuang. Itu kendala, itu sering terjadi. Jadi kalau betinanya saran saya ya harus lebih jinak dulu. Lebih jinak, terus yang pasti juga berahi. Kalau betina rata-rata, kalau mudah hutan kita susah untuk analisa umur, ya dia sudah manggil-manggil jantan, sudah bunyi, sudah gacor juga. Sudah berahi, kalau dideketin jantan ngeper-ngeper gitu. Nah, kalau betina ternakan lebih gampang, karena betina di ternakan itu biasa lebih familiar dengan orang, lebih jinak. Terus di tempat saya mulai tak tempel itu di umur ya 7-8 bulan, plus minus. Mungkin di 6 bulan ditempel mulai diproses. Proses penjodohannya kurang lebih ya ideal ya, kalau aman ya 1-2 bulan. Nunggu sampai dia berahi juga. Nah betina berahi juga kalau kita sudah tempel dilepas itu dia kan ngangkut sarang, ngeper-ngeper, manggil-manggil, terus ngangkut sarang. Jadi itu berarti betinanya juga sudah siap. Nah, kalau masalah proses penjodohan kan sudah pernah saya ulas. Jadi saya cuma memberi gambaran bahwa ya memang mulai jantan muda hutan memang ya harus dijinakkan dahulu. Harus sudah gacor dahulu, baru bisa diternak. Dibanding dengan murai yang ternakan. Betina lebih susah lagi, lebih harus jinak lagi kalau kita muda hutan. Jadi memang syaratnya ya keduanya harus birahi, ya harus agak jinak, harus sama-sama birahi. Kalau sama-sama birahi, proses penjodohannya lebih gampang, dan untuk persentase jadinya juga lebih gede. Karena step untuk menjadi ternak menjodohin berhasil itu kan stepnya panjang. Kalau kita ngomong muda hutan ya step pertamanya harus jinak dulu, harus berahi dulu. Ya toh, kita tempel dulu mau kawin. Nah, betinanya mau bikin sarang mau kawin, terus mau bertelur mau mengerami. Kalau kawinnya berhasil ya mau netes. Setelah netes dia mau ngeloloh. Nah, mau ngeloloh, sudah selesai loloh kita panen, kembali ke step berikutnya, step awal ya dia kawin lagi. Nah prosesnya memang seperti itu. Jadi kalau mau jantan hutan, betina hutan juga nggak ada masalah. Mau jantan hutan, betina ternakan nggak ada masalah. Mau jantan ternakan, betina hutan nggak masalah. Sama-sama ternakan juga nggak ada masalah. Jadi kalau dalam breeding itu yang bisa tak sampaikan. Jadi menurut pengalaman saya, di luar itu hutan atau ternakan, ada satu faktor lagi. Semakin dia di lapangan, semakin burung itu wah di lapangan, semakin prestasinya bagus. Itu biasanya dijodohin agak susah. Butuh waktu, butuh betinanya itu yang memang yang sudah siap sekali atau dengan kategori tertentu. Jadi memang lebih susah menjodohkan yang burung-burung prestasi. Jadi ya itu kalau saya sih susahnya pemicu kita untuk tantangan untuk bisa jadiin burung ini diternak. Kebanggaan tersendiri bahwa kita ada burung yang dari hasil prestasi-prestasi kita ternakkan berhasil. Ya ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang harus kita ganti-ganti pasangan supaya nanti hasilnya optimal. Jadi karena kita main burung prestasi, akhirnya kan kita menjodohkan itu, kita buat ideal jantan dan betina supaya hasil anaknya ini bisa diterima di lapangan, bisa diterima di lomba, kan seperti itu. Nah, kalau ternak burung prestasi ini kendalanya lebih besar dengan ternak burung yang biasa. Kalau ternak burung yang biasa biasanya lebih gampang, tapi ya kita mau jual mahal ya agak susah. Paling kita kalau ngomong maaf lucah gitu ya antara 1/1/4 bakul ngambil, maksimal 1,5 lah sekarang ini bakul ambil. Kalau kita main prestasi kan harga kita bisa kasih patokan sendiri.
mungkin di angka 4, 5, 6. Nah itu terserah breedernya aja mau di angka berapa dia jualnya. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya, ini pertanyaan dari temen yang tanya di YouTube saya coba bagi share pengalaman saya seperti itu. Jadi intinya ya kita mesti sabar. Kalau memang itu jantannya hutan mewah, apalagi sudah prestasi, ya kita harus sabar, kita rawat dulu supaya gacor, supaya apa namanya birahi, baru nanti kita ke proses penjodohan. Jadi itu aja yang bisa tak sampaikan dan tak bagi sharingnya. Jadi semoga bisa bermanfaat. Oke, selamat sore, salam konservasi, berkah dalam. Pokoknya Pak.